Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu calon tamu Allah yang berbahagia, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan masalah persiapan barang bawaan yang akan kita bawa nanti di Arab Saudi. Bapak Ibu sekalian, jadi persiapan keberangkatan jamaah haji tahun 2020. Jadi nanti kita para calon jemaah haji itu akan menerima 3 buah tas. Yang pertama adalah untuk tahun 2019 itu yang pertama adalah ada tas paspor. Jadi kalau di tayangan itu tas paspor. Bulan untuk tahun 2018 itu warnanya biru. Jadi untuk tahun 2019 warnanya oranye. Mungkin tahun 2020 oranye juga. Mungkin. Ya pokoknya intinya sama ya, tas paspor. Kemudian yang kedua adalah tas kabin atau tas tenteng ya. Jadi yang kedua ini adalah tas kabin atau tas tenteng. Ini untuk tahun 2019 warnanya orange ya. Jadi ada nanti ada tertera nama, kemudian alamat dan sebagainya. Itu tas yang kedua ya. Jadi tas ini nanti yang akan dibawa selama kita mulai dari sini, artinya dari Pendopo Kabupaten sampai nanti di Jogja sampai ke Mekah. Nah, kita membawa tas tenteng. Kemudian yang tas ketiga ini adalah berupa tas koper ya. Tas koper ini seperti ini. Tas koper untuk tahun 2020 mudah-mudahan sama. Jadi tahun 2019 ini insya Allah kalau kita nanti kloter kedua, bukan kloter kedua, gelombang kedua itu ada tertulis R2 ya. Ada tertulis R2. Kemudian nanti juga ini tertulis juga Makkah sektor berapa, kemudian nomor hotelnya. Kemudian di sebelah sana nanti ada rombongan berapa. Ya, nanti bisa ditulis rombongan 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian akan saya terangkan satu persatu ya. Satu persatu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pakaian pribadi jamaah pria. Yang pertama pakaian atau kain ihram 3 lembar atau 1,5 setel ya, 1,5 setel. Kenapa kok 1,5 setel? Karena yang 1 setel kita pakai nanti pada saat kita berangkat di curah hujan. Kemudian nanti yang 1,5 setel itu dipakai sebagai persiapan kalau untuk ganti. Kemudian ikat pinggang ihram 1 buah, baju takwa atau baju biasa 3 lembar. Kemudian baju seragam haji nasional ini nanti akan diberi kalau yang pakai batik ya, ini 1 lembar. Kemudian sarung ya sudah jangan terlalu banyak, 1-2 lembar aja ya. Kalau 3 lembar nanti terlalu banyak. Kemudian celana panjang 3 setel. Kemudian baju tidur 1 setel. Kemudian peci hitam atau putih 2 buah. Kemudian jaket atau sweater atau mantel 1 setel. Sepatu, kalau yang laki-laki yang sepatu tapi yang kelihatan jempolnya, jarinya itu kelihatan ya, bukan sepatu yang tertutup. Kemudian sandal jepit itu
dua pasang. Kemudian nanti handuk untuk mandi 1 lembar itu yang handuk besar, kemudian 1 lembar handuk kecil. Kalau di sini malah tertulis handuk kecil 2 lembar. Oke. Kemudian sapu tangan 2 lembar, masker nanti kemungkinan pada saat kita cek kesehatan di Donuta nanti akan diberi masker dari dinas kesehatan tempat ya. Biasanya diberi cukup banyak, waktu kami diberi sampai sekitar 20-an ya. Apalagi sekarang dalam kondisi seperti ini mungkin akan lebih banyak. Kemudian payung dan senter kecil 1 buah, kacamata hitam, kemudian kaos kaki tebal. Baik, saudara-saudara, ini secara umum ya, secara umum gambaran daripada pakaian yang akan dibawa oleh bapak-bapak ya, pria. Kemudian yang kedua, ini untuk ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, pakaian untuk ibu-ibu. Pertama pakaian ihram, baju muslimah 2 setel, kemudian baju muslimah bebas 3 setel, kemudian baju seragam haji. Ini nanti diberi oleh pemerintah ya. Kemudian sarung tangan panjang 1 lembar, kalau bisa malah 2 lembar, karena kalau suatu saat nanti kotor bisa diganti ya kaos tangannya. Kemudian jilbab virgo 3 setel, kemudian ruku 2 buah. Jadi nanti ruku 1 dimasukkan ke tas tenteng, 1-nya dimasukkan ke tas yang masuk di bagasi. Kemudian piyama atau daster, kalau itu ibu-ibu ya boleh menggunakan daster itu daster tapi yang panjang ya, 2 setel. Kemudian topi juga bawa karena di sana kondisinya panas. Selanjutnya pakaian dalam secukupnya, monggo kalau diperhitungkan pakaian dalam yang dipersiapkan, karena di sana cukup lama pakaian dalam ya monggo penjenengan kalau 1 hari ganti itu tolong dipersiapkan untuk beberapa hari ya secukupnya. Kemudian sepatu, ini tuh yang wanita adalah sepatu cat yang tipis ya, yang tipis aja, sepatu cat putih ya. Sepatu haji bisa sepasang sepatu haji, sepatu cat pasang, nanti juga bawa sandal jepit ya, ada nanti ya, sandal jepit 2 pasang. Kemudian handuk mandi 1 lembar, kemudian handuk kecil 2 lembar, sapu tangan 2 lembar, masker nanti akan diberi oleh tim pemeriksa kesehatan yang ada di Donuta. Selanjutnya payung dan senter kecil, kacamata hitam, kemudian kaos kaki. Ya, kaos kaki ini ada kaos kaki yang tebal dan kaos kaki yang tipis. Ya, ini masing-masing kalau bisa ya masing-masing 2 buah, jangan hanya 1 buah aja nanti kurang. Kemudian kaos tangan putih kalau bisa ya juga 2 buah, jangan 1 buah, kalau nanti 1 kotor kemudian 1 nggak ada siapanya, nggak ada serepnya ya nanti jadi masalah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perlengkapan untuk mandi. Saya kira perlengkapan untuk mandi kalau di hotel sudah tersedia ya. Jadi untuk misalnya pakai kayu, kalau yang penting ini mas sabun mandi ya. Jadi 1 set peralatan mandi, ada sabun, ada odol, kemudian ada yang lainnya ya. Kalau ibu-ibu kan macam-macam ya. Yang jelas peralatan untuk mandi ya, sikat gigi, odol, sabun cuci, kemudian lip gloss dan seterusnya. Kemudian bawa hanger ya, hanger itu dipakai kalau kita habis mandi, kalau bisa nih, misalnya kita mau pakai celana dalam langsung dicuci kemudian dihanger. Jadi kita tidak harus ditumpuk sampai banyak kemudian baru dicuci, jangan, nanti malah repot ya. Begitu dipakai kotor, cuci, hanger. Itu nanti di sana cepat, dalam 1 hari itu udah kering ya. Oke, kemudian hanger secukupnya. Kalau ada ditambah lagi ini tali ya untuk menjemur di dalam kamar mandi ya. Itu nanti diusahakan dibuat. Kemudian, nah ini perlengkapan makan. Jadi kalau
untuk tahun-tahun sebelumnya makan itu kita masih ada istilahnya beberapa hari tidak diberi jatah makan. Jadi peralatan makan itu di sini yang paling penting adalah piring, gelas, dan sendok, itu yang penting. Kemudian yang lainnya itu karena semua atau seluruh makanan selama kita berada di Makkah dan Madinah itu dijamin oleh pemerintah. Jadi kita tidak perlu persiapan untuk masak ya. Jadi tidak perlu membawa beras, tidak perlu membawa makanan-makanan yang untuk dimasak di sana. Kalau mau bawa makanan ya makanan yang ringan aja, makanan-makanan kecil ya. Kalau mau bawa mie instan ya boleh. Kemudian kalau mau bawa abon, bawa serundeng atau bawa apa ya sambal teri itu, tapi yang kering ya. Kalau tidak kering nanti dimasukkan dalam koper masuk ke bagasi, bisa meleleh semua, pakaiannya kotor semua. Ya. Oke, saya kira itu ya untuk peralatan makan. Kita bisa udah tidak masak lagi. Kalau zaman saya tahun 2016 masih masak. Jadi masing-masing suruh bawa beras atau bawa ini dan itu. Kemudian ini yang penting lagi gula, teh, dan kopi, karena rasa gula, teh, kopi sana itu beda dengan rasanya di Indonesia. Itu suatu saat Anda akan kangen kopinya Indonesia, tehnya orang Indonesia. Itu perlu dibawa. Oke. Kemudian ada lagi ini perlengkapan HP, kemudian potongan kuku gunung kecil, ya. Kemudian bawa kalau pakai bawa handycam dan sebagainya itu nanti dari rombongan aja, ya. Kemudian alat cukur, ini untuk bapak-bapak butuh alat cukur yang kecil aja, karena ya kalau alat cukur yang besar itu nanti ini apa? Karena mengandung logam dan senjata tajam nanti tidak diperbolehkan ya. Kemudian saya kira gembok kecil itu nanti dipakai untuk menggembok ini apa? Tas yang besar itu. Kemudian tas kresek secukupnya. Ya, ini perlengkapan pribadi dan ini gelang karet secukupnya. Gelang karet itu nanti juga dipakai kalau untuk keperluan merapikan baju-baju, nanti kalau dimasukkan dalam koper besar itu pakai gelang karet. Atau dipakai juga untuk menghitung berapa kali kita sudah tawaf, ya, bawa gelang karet, ya. Tadi tali jemuran sudah, selimut, saya kira di sana sudah ada selimutnya. Di hotel semuanya ada selimutnya, tidak perlu bawa selimut, ya. Tali afia, ya tidak perlu juga. Lakban, ini lakban itu juga perlu, ya, perlu membawa, ya. Kemudian stop kontak itu kalau bisa bawa yang bolongannya 3, colokannya itu 3, ya. Kalau di sini kan colokannya cuma 2, kalau di sana colokannya 3, ya, bolongannya 3, ya. Kemudian ada magic comb pemanas air sudah disediakan di hotel, jadi kita tidak perlu memanas air, tidak perlu membawa magic comb. Oke, selanjutnya, ya, ini ada identitas regu, kemudian peta, Al-Quran dan sebagainya. Ini kantong kerikil, ini penting ya. Kantong kerikil, karena kita nanti akan mengambil kerikil di Musdalifah, ya. Itu perlu membawa kantong untuk menyimpan kerikil. Kemudian semprotan air ini penting juga dibawa. Karena apa? Karena suatu saat kita di sana kan panas, bisa untuk menyemprot wajah kita, juga bisa dipakai untuk berwudu kalau pada saat kita tawaf, sewaktu-waktu kita batal di tengah jalan, kita bisa berwudu menggunakan air dalam semprotan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan lagi. Kita membawa barang-barang ke Arafah. Jadi kalau kita sudah berada di Mekah, kemudian kita sudah tawaf dan kegiatan yang lain, kemudian kita masuk ke Armina, ya. Jadi barang-barang yang dibawa ke Arafah ini jamaah pria, pakaian ganti ihram 1 lembar, baju takwa atau baju biasa juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian seragam haji ini juga saya kira tidak wajib harus dibawa, karena kalau nanti di tasnya terlalu penuh, ya. Kemudian celana panjang setel, piyama, baju tidur, ya. Kemudian peci hitam. Ini
nanti dibawa di tas tenteng ya. Tas tenteng ini nanti dibawa di tas tenteng. Ya, dimasukkan ke tas tenteng ini ya, pakaian yang dibawa ke Arafah. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, ada juga pakaian dalam seluruhnya, kantong kerikil tadi sudah, jaket, sweater, sepatu sandal sudah, sepatu jaket sudah, handuk juga sudah, handuk mandi, yaitu besar, handuk kecil, kemudian sarung tangan, dan jangan lupa bawa masker. Kemudian tadi sudah, ini saya kira tadi sudah semuanya ya, sudah ya, payung, kacamata hitam dan sebagainya. Baik saudara-saudara sekalian, kita masuk ke ini, ke tiap-tiap tas. Silakan Pak Ali, coba kita masuk ke tiap-tiap tas. Ya, tiap-tiap tas. Jadi ini yang pertama adalah tas paspor. Tas paspor ini adalah dipakai untuk membawa paspor. Paspor masukkan ke sini. Ya, kemudian dokumen-dokumen yang lain, ada semacam surat keterangan kesehatan, kemudian ada fotokopi bukti pelunasan BPIH, kemudian ada pas foto, ya, kemudian untuk membawa uang secukupnya ya. Jadi kalau uang ini nanti uang living cost itu diterima di downloadan, dimasukkan di sini ya, dimasukkan di sini. Ya, 1.500 nanti diterima di sana, barang-barang penerimaan paspor dimasukkan ke dalam tas paspor. Kemudian ada lagi di sini adalah berupa obat-obatan yang penting ya. Biasanya kadang-kadang jamaah haji tahu-tahu pusing yang mendadak. Nah itu kan perlu membawa, misalnya membawa obat Neuralgin atau ada yang membawa Panadol dan sebagainya. Itu obat-obat yang penting untuk keadaan darurat. Itu harus dibawa. Kemudian membawa, dimasukkan ke sini adalah botol air spray itu ya. Air spray penting. Jadi pada saat ya isi tas paspor ini kita tayangkan ya, paspor ini diberikan di asrama haji, kemudian living cost 1.500 tadi yang saya sudah jelaskan, dimasukkan ke dalam tas paspor, kemudian handphone, uang saku, nah, kemudian catatan-catatan penting lainnya. Jadi seperti tadi ya, jelaskan ada ini fotokopi bukti pelunasan BPIH, kemudian ada pas foto, ya, kemudian ada tuntutan haji dan sebagainya. Ini tas paspor. Jadi tas ini selalu berada di dalam tubuh saudara. Ya, jadi pemakaiannya adalah seperti ini ya, seperti ini. Kemudian di sini diceklekan ke bawah, ke belakang. Sudah. Jika ini seperti ini terus kemana-mana saudara membawa tas paspor, itu adalah identitas saudara, nyawa saudara. Kalau saudara sampai hilang, itu identitas saudara itu ada di tas paspor ya. Jadi selalu berada di badan saudara ya. Pada saat kita nanti sudah di Mekah, kemudian kita tawaf dan sebagainya, itu tas paspor tidak boleh lepas dari badan. Baik, selanjutnya adalah yang kedua. Ini ada namanya tas tenteng ini ya, tas tenteng. Tas tenteng ini itu isi tas tenteng adalah pakaian haji untuk menjelang berangkat ke Arab, satu setel. Ya. Jadi kita di Doludan nanti membawa, ini juga tas tenteng untuk membawa kain ihram ya, kain ihram. Kain ihram nanti kita pakai di Doludan. Ya. Kita nanti di Doludan itu tidur paling tidak satu malam ya, kita tidur. Jadi mempersiapkan yang dibawa ke tas tenteng itu ada pakaian untuk tidur ya, itu. Jadi yang kebetulan insya Allah kalau kita ikut gelombang kedua, kaum ikram dipakai di asrama haji 2 helai ya, peralatan mandi, kemudian sandal jepit, obat-obatan, kemudian peralatan sholat, bawa sajadah kecil
Kemudian nanti di dalam tas tenteng saudara masukkan sarung ya untuk sholat di asrama Donohudan. Nanti di sana di asrama itu satu malam kita bermalam di sana, atau bahkan mungkin tidak sampai satu malam, nanti kita malamnya sudah harus berangkat naik pesawat. Baik saudara-saudara sekalian, ini tentang tas tenteng ini ya. Selalu kita tenteng, namanya tenteng ya, ditenteng kemana-mana kita tenteng. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada yang ketiga, ini koper ya. Nah ini koper besar. Koper ini nanti masuk ke bagasi pesawat ya, kita tidak membawa, jadi kemungkinan nanti 2 atau 3 hari menjelang kita berangkat itu tas ini harus diserahkan dulu ke kantor Kemenak setempat ya, atau mungkin diserahkan ke KUA juga bisa ya, nanti tergantung dari pemberitahuan lebih lanjut. Tas ini sudah, kalau kebetulan kita masuk dalam gelombang kedua itu ada tulisannya R2 ini ya, R2. Kemudian ada di sini tulisannya rombongan berapa, kemudian nanti kita di Mekah sektor berapa, kemudian nomor hotelnya berapa, sudah tercantum komplit ya. Ini kebetulan tahun 2019 sudah tercantum komplit. Apa yang ada di tas itu? Wah, ini banyak sekali, tapi nanti listnya saudara nanti dari KBRI Istiqomah nanti akan memberikan listnya, diberi list. Kemudian kalau mau masukkan ke tas ini satu-satu ya, diconcetan. Misalnya yang pertama, isi koper besar wanita dulu ya, pakaian ihram sudah masuk belum, sudah, coret. Kemudian baju untuk ini, untuk muslimah sudah belum, coret ya. Kemudian untuk baju tidur sudah, coret. Kemudian kain dan sebagainya dicoret ya. Jadi ini untuk wanita itu adalah dari pakaian ihram 2 setel, kemudian pakaian wanita baju longgar tidak transparan dan kerudung ya. Kemudian bawa sabuk, kaos kaki bagi wanita. Ini kalau bisa tadi saya katakan bahwa 4 ya, 4. Jadi 2 tipis, 2 tebel, 4 jangan 3. Oke, kalau di sini ada beras, sekarang sudah tidak masak, tidak membawa beras, tidak membawa rice cooker, tidak membawa jerigen dan sebagainya. Anda jepit bawa ya. Kalau tikar plastik kecil, ini semacam sedotan kecil yang dipakai untuk mabit di Musdalifah, itu dianjurkan untuk bawa ya, dianjurkan untuk bawa. Kemudian ada peralatan mandi, ada sabun, sikat gigi, odol dan sebagainya ya. Kemudian hanger dari kawat, jepitan, handuk 1 buah. Kemudian sabun cuci, ya, sabun cuci bawa yang kalau bisa, kalau saya sarankan, kalau untuk tahun yang lalu saya membawa sabun dalam bentuk bubuk, dimasukkan botol aqua yang itu kecil itu loh ya, dimasukkan di botol aqua kecil. Juga karena kita tidak boleh membawa sabun cair ya, karena sabun cair itu cairan tidak boleh masuk ke pesawat lebih dari 100 ml. Kemudian bawa handuk, kemudian gayung kita tidak perlu bawa, kemudian topi ya, topi juga bawa, dengan semprotan kecil untuk wudhu ataupun untuk yang untuk mendinginkan. Kemudian baju tidur 2 buah. Ini biasanya kalau bapak-bapak baju tidur ada yang membawa kaos yang ya kaos lah yang agak longgar, juga pakai celana pendek. Yaitu kalau untuk di dalam ruangan nggak ada masalah, tapi kalau keluar ruangan jangan pakai celana pendek. Ya, kemudian baju sehari-hari ke masjid, ya, jadi baju ya baju biasa atau baju muslim silahkan monggo ya, bawa kira-kira ya 2-3 setel ya. Nah ini, kemudian ini baju sehari-hari untuk ibu-ibu ini juga kalau ke masjid itu juga harus bawa mukena. Jadi mukenanya itu atas bawah ya, jangan atas tok, atas dan bawah 2 setel ya. Kemudian peralatan yang lain
saya kira sekarang sudah enggak masalah lagi ya. Ya bila perlu kita bawa piring, sendok dan gelas. Pemanas kecil di sana sudah disediakan. Jaket juga perlu dibawa, dimasukkan ke dalam tas koper ini ya, jaket. Kalau nanti di sana kita ke dinginan. Kemudian plastik 10 kg, saya kira di sana nanti kalau kita habis minum pakai air mineral itu bekas botolnya bisa dipakai untuk mengambil air jam-jam ya. Sarung ini bagi bapak-bapak juga harus membawa paling tidak 2 buah. Kalau ibu-ibu bawanya adalah jarik ya, atau kain panjang itu jarik. Biasaan orang Indonesia, orang Jawa itu pakai jarik. Oke, kemudian gunting kecil untuk tahalul ya. Kemudian payung lipat. Kemudian kalau tempat sendal ke masjid itu di Masjidil Haram biasanya disediakan tempat sendal dari plastik, baik di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi, tidak usah bawa. Baik saudara-saudara sekalian, calon jemaah haji yang berbahagia, kita lanjutkan. Oh iya, saya kira untuk persiapan barang-barang yang akan dibawa, saya kira tadi sudah nanti di list ya, dibuatkan daftarnya, daftar barang-barang yang akan dibawa ke Mekah, baik untuk tas benteng, tas koper maupun tas paspor. Ya, nanti dari KBH Istiqomah akan memberikan listnya ya, jadi supaya bapak ibu sekalian sebelum berangkat sudah harus dipersiapkan dulu barang-barang apa yang akan dibawa. Baik bapak ibu sekalian, calon jemaah haji yang kami muliakan, saya kira penjelasan untuk barang-barang bawaan yang akan kita bawa ke Arab Saudi sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas, dan semoga persiapan saudara, persiapan ini namanya persiapan fisik yang akan kita bawa ke sana, persiapan fisik kita siapkan, persiapan batin juga hati kita persiapkan. Baik saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu calon jemaah haji yang berbahagia, saya kira cukup sekian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami penjelasan dari kami, dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.